Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqadata min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin. Di kesempatan kali ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala limpahan karunia dan juga nikmatnya dan salawat serta salam tak lupa kita haturkan pada junjungan kita Nabi Agung kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnah beliau hingga yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Pada yang terhormat Bapak Arifiyat selaku dosen dari mata kuliah evaluasi pendidikan. Perkenalkan, nama saya Zaki Makarim dengan NIM 2504010025, ingin membuat video sebagai pengganti pertemuan mata kuliah evaluasi pembelajaran. Jadi karena saya mengikuti program RPL, rekognisi pembelajaran lampau, dan saya saat ini sedang ada kesibukan mengajar, jadi saya tidak mengikuti kuliah seperti pada umumnya di kelas. Oleh karena itu, saya ingin membuat video sebagai pengganti pertemuan yang ada di kelas. Dan di sini kemarin saya cek di Moka, ada tugas untuk membuat kisi-kisi instrumen, jadi kisi-kisi untuk nantinya dibuat soal. Jadi di dalam kisi-kisi ini memuat beberapa hal. Yang pertama berkaitan dengan materi yang akan nantinya sebagai panduan untuk membuat soal. Di sini karena saya mengajar fikih, jadi di sini saya menuliskan materi tentang fikih yaitu fikih zakat. Dan di sini ada mengenai pengertian zakat, kemudian barang-barang yang wajib untuk ditunaikan zakat, dan di sini ada kadar nisab dan zakatnya berupa zakat unta, zakat sapi, kemudian ada juga zakat kambing, ada juga zakat emas dan perak, kemudian ada juga zakat pertanian dan perkebunan, kemudian ada juga zakat barang dagangan. Dan di sini saya juga mencantumkan cara menghitung zakat emas maupun perak. Kemudian di kisi-kisi instrumennya, juga di kisi-kisi soalnya, juga memuat beberapa hal. Yang pertama tentang mata pelajaran, kemudian kelas, kemudian materi, kemudian semester, kemudian ada pencapaian pembelajaran, kemudian ada tujuan pembelajaran yang mencakup level kognitif C1 sampai C6, ada LOTS dan HOTS. LOTS itu C1 sampai C3, kalau HOTS itu C3 sampai C6. Jadi memuat 6 level kognitif dalam taksonomi Bloom. Kemudian di sini ada peta hubungan mengenai tujuan pembelajaran dan indikator. Jadi tujuan pembelajaran ini yang telah ada di sini. Jadi nomor 1 ini C1, nomor 2 C2, nomor 3 C3, nomor 4 C4, nomor 5 C5, nomor 6 C6. Di sini sudah ada peta hubungan antara tujuan pembelajaran dengan indikatornya. Jadi tujuan pembelajaran pertama kan siswa mampu menyebutkan pengertian zakat secara bahasa dan istilah serta dalil tentang wajibnya zakat. Jadi untuk menyusun indikatornya ini harus, kalau saya mendapatkan uh, info atau materi, saya cari-cari di Google dan lain sebagainya. Jadi harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Jika tujuan pembelajarannya ini C1, maka di indikatornya juga nanti dari 1 sampai mungkin 5 atau 6 memuat KKO, kata kerja operasional untuk level kognitif C1. Nah, di sini saya ada sedikit kesalahan. Jadi sebelumnya yang saya pahami, jadi indikator ini memuat C1 sampai C6 juga. Ternyata setelah saya cari-cari lagi, ternyata indikator ini harus sesuai dengan yang ada di
tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajarannya C1, maka indikatornya juga C1. Kemudian yang nomor 2 itu tentang C2. Siswa mampu menjelaskan harta yang wajib dikeluarkan zakatnya beserta syarat-syaratnya. Nah, ini juga saya ada sedikit kesalahan. Jadi saya memasukkan indikatornya C1 sampai C6. Padahal yang harus ada indikator C1 sampai C6 itu hanya tujuan pembelajaran. Nah, ini harusnya indikatornya harus memuat sesuai dengan level kognitif di tujuan pembelajaran. Dan yang ketiga yaitu level kognitif C3, siswa mampu menentukan nisab dan menghitung besaran zakat pada setiap harta yang wajib dibayarkan zakatnya. Jadi ini harus juga memuat sesuai dengan level kognitif. Misalkan ada campuran, yang penting nanti tidak terlalu jauh gapnya. Misalkan level kognitifnya itu C6, jangan sampai mengambil indikator atau kata kerja operasional dari C1, seperti itu. Dan yang keempat yaitu membandingkan nisab dan besaran zakat antar jenis harta, emas, perak, ternak, pertanian, kebunan, dan juga dagangan. Jadi di sini saya agak salah untuk membuat indikatornya. Kemudian di sini yang kelima, tingkatan C5, siswa mampu merangkum berbagai ketentuan tentang zakat. Kemudian yang kognitif C6-nya yaitu siswa dapat menyusun tabel sederhana tentang nisab dan kadar zakat dari berbagai jenis harta. Kemudian siswa mampu merangkum sebagai ketentuan tentang zakat. Nah, seperti itu. Jadi di sini sudah memuat peta hubungan tujuan pembelajaran dengan indikatornya. Jadi indikator disesuaikan dengan level kognitif pada tujuan pembelajaran. Jika ingin campuran, yang penting gapnya tidak terlalu jauh. Misalkan level kognitifnya C6, jangan mengambil kata kerja operasional dari C1. Kalau misalkan C5 udah ngambil kata kerja operasional dari C4 masih bisa karena berdekatan dan tidak terlalu jauh. Itu dari info yang saya dapatkan setelah mencari-cari lagi informasi tentang tata cara membuat indikator pada tujuan pembelajaran. Dan itu kemudian di sini di bawah juga nanti akan dijelaskan mengenai kisi-kisi pilihan soal ganda. Jadi di sini ada 20 soal untuk pilihan ganda dan ada 10 soal untuk uraian dan di sini ada juga apa ini untuk isian singkat 10 kemudian untuk uraian 5 soal. Jadi bobotnya berbeda-beda. Kalau kisi-kisi soal pilihan ganda yang saya dapatkan informasinya atau dapat sedikit saya mencari di internet. Jadi untuk pilihan ganda itu menggunakan standarnya LOTS. Jadi dari C1 sampai C3, sedangkan untuk uraian itu HOTS, yaitu dari C3 sampai C4 sampai C6 seperti itu. Jadi di sini juga sudah memuat jumlah soal, kemudian nomor soal dari nomor berapa sampai berapa, kemudian bobot atau nilai atau ya nilai per soal itu dapatkan poin berapa. Di sini kan kalau yang pilihan ganda bobot total 40 dari 20 soal, berarti per soal nanti mendapatkan 2 bobotnya. Jadi kalau di sini jumlah soalnya 4, maka bobotnya 8. Jika soalnya 8, nanti bobotnya 16. Kemudian kalau jumlahnya 8 9 berarti ya tinggal dikalikan 2 seperti itu. Dan untuk uraian atau isian singkat itu bobotnya 30 yang memuat 10 soal. Jadi bisa dikatakan nanti untuk hmm,
Yang pilihan ganda sama isian singkat mencakup eh, C1 sampai C3, kemudian yang urean nah, ini mencakup C4 sampai C6. Itu yang saya pahami setelah membaca-baca yang ada di Google atau yang ada di internet seperti itu. Dan ujian 3 berarti nanti per soal mendapatkan bobot sebesar 3 poin karena totalnya bobot total 30, soalnya 10. Dan untuk uraian itu 5 soal, bobotnya 30, artinya per soal atau per nomor bobotnya sebesar 6 poin seperti itu. Kemudian tadi di awal saya belum menjelaskan apa yang dimaksud dengan kisi-kisi instrumen evaluasi pendidikan. Jadi yang saya dapatkan bahwa kisi-kisi instrumen pendidikan adalah panduan atau matriks yang memetakan materi, indikator, dan distribusi soal untuk menjamin kualitas alat ukur hasil belajar agar sesuai tujuan pembelajaran. Adapun fungsinya sebagai pedoman penyusunan soal agar objektif, relevan dengan materi, dan representatif. Adapun fungsi utama dari kisi-kisi instrumen ini adalah panduan dalam penulisan soal, jadi memberikan batasan bagi pendidik dalam membuat soal evaluasi agar sesuai tujuan pembelajaran, kemudian menjamin validitas, memastikan soal yang dibuat mewakili materi kurikulum dan kompetensi yang ingin diukur, sehingga tes tersebut berkualitas. Kemudian objektivitas, menghindari soal yang terlalu mudah, terlalu sulit, atau tidak relevan, sehingga penilaian lebih objektif dan seimbang. Jadi sudah terukur. Kemudian efisien, dan efisien yaitu mempermudah dan mempercepat perangkat tes. Jadi intinya itu memudahkan seorang pendidik untuk membuat soal agar sesuai dengan tujuan pembelajaran dan tidak melebar kemana-mana. Jadi lebih bisa menjamin validitas, objektif, dan efisiensi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai mata kuliah evaluasi pendidikan tentang kisi-kisi instrumen. Mungkin dalam penyampaian masih banyak yang salah, masih banyak kekurangan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Eh, Mungkin saya tutup. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.